Nah, setelah mandi ini apa kira-kira yang harus kita kuasai supaya apa ketika kita berhubungan dengan Tuhan kita, dengan Gusti Allah itu menjadi lancar lah begitu. Baik. Jadi setelah mandi itu paling enggak akan kita tanamkan ke anak-anak kita atau mungkin keluarga yang mungkin belum begitu tahu tentang masalah bersuci untuk mandi tersebut, maka kita langsung menuju ke wudhu. Wudhu ya. Karena wudhu itu juga bagian terpenting. Karena manakala kita mau sholat tidak wudhu pun otomatis sholatnya juga tidak sah. Karena syarat untuk melakukan sholat itu harus berwudhu ya. Nah ini juga sangat penting banget untuk harus kita tanamkan. Untuk mengetahui bagaimana untuk kita berwudhu, kita harus tahu air mana yang harus kita. Pengetahuan tentang airnya, air yang mensucikan ya. Ya, saat mandi saya tidak membahas jenis-jenis air, tapi karena mandi umumnya orang sudah paham, pasti pakainya air yang bersih. Air yang bersih, air yang banyak, biasanya seperti itu. Gitu. Tapi manakala kita wudhu, kadang kita tidak memperhatikan air. Contoh, banyak orang yang tidak paham berwudhu di sungai tidak boleh karena kotor. Oh gitu. Ada yang pemahaman seperti itu. Padahal boleh ya? Padahal boleh, gitu. Karena airnya banyak. Walaupun dia tercampur katakanlah najis atau kotor. Iya, kalau sungai kan kita tidak bisa kontrol yang mengalir di situ. Itu harus kita pahamkan terlebih dahulu ke anak-anak kita atau mungkin keluarga-keluarga kita gitu bahwa berwudu di sungai itu boleh. Berarti air sungai boleh. Yang penting adalah syarat yang pokok adalah airnya tidak berwarna dan berbau. Tidak berwarna dan tidak berbau. Kalau misalnya banjir itu kan warnanya coklat, Ustaz. Itu boleh enggak? Berarti kan berwarna, kategori berwarna, berarti tidak boleh. Oh gitu ya? Iya. Harus bening? Iya. Bening itu, kalaupun bening dalam kategori bening itu seperti sungai kan nggak bening kan? Iya, iya. Tapi kan kita bisa melihat bahwa air sungai itu kategori bersih. Oh iya, iya. Kalau banjir kan berarti kotor. Oh iya, iya. Misalkan kondisi sungai saat ini kan mengalirnya airnya normal saja. Iya, iya. Jadi masih bisa kita gunakan untuk bersuci. Ya, jadi untuk air sungai juga kita harus hati-hati kalau begitu ya. Kalau ada yang bilang saya wudhu pakai es teh boleh nggak? Ya nggak boleh, karena ada rasanya. Kalau wudhunya pakai es teh nanti tidak buat kumur, langsung ditelan itu. Jadi tidak bisa. Jadi berwarna itu sama berbau tidak boleh. Baik baunya itu enak maupun baunya. Oh gitu. Bau wangi juga tidak boleh ya? Tidak boleh. Harus betul-betul senetral mungkin. Oh gitu. Syarat air yang untuk bersuci, untuk berwudu. Nah ini di beberapa tempat itu kan kadang-kadang kita sulit menemukan air. Misalnya kita sedang bepergian naik pesawat lah misalnya, itu kan kita tidak leluasa menggunakan air. Air ada tetap di situ. Itu kira-kira solusinya gimana Ustadz? Harus tayamum atau kita paksakan untuk berwudu kalau misalnya di keterbatasan seperti itu? Ya selama kita masih secara ilmu fikih, selama kita masih menjumpai air, wajib hukumnya. Tetap wudu pakai air ya? Wajib hukumnya. Walaupun hanya sekedar. Dalam artian kan makanya muncullah rukun wudu. Jadi rukun wudu kan tidak harus berkumur, harus menghijab hidung ya. Karena rukun wudu itu yang penting kan niat. Yang penting niat. Membasuh muka, terus membasuh kedua tangan sampai siku, membasuh sebagian kepala, rambut, kemudian membasuh kaki, yang terakhir tertib, gitu aja. Pengertian membasuh itu cukup membasahi itu boleh ya? Boleh, membasahi karena keterbatasan air. Keterbatasan air. Iya, tidak masalah. Jadi misalnya kalau kita di pesawat bawa aqua untuk berwudu itu kira-kira boleh enggak Ustaz? Selama air itu bisa disyariatkan untuk dipakai wudu, bisa aja. Bisa ya. Tapi nggak boleh harus paling nggak kita mengambil aqua yang cukup. Khawatirnya kalau nggak cukup. Makanya kalau kita menjumpai air yang benar-benar bisa kita gunakan ya cukup dibasahi aja. Dibasahi ya. Makanya lebih baik banyak ulama yang mengatakan itu khususnya di mazhab Maliki itu manakala dia mengatakan tidak ada air dia otomatis melakukan tayamum. Tapi kalau di mazhab Syafi'i itu boleh. Boleh melakukan tayamum walaupun ada air yang tidak tercukupi. Banyak lah ya, tidak banyak. Bisa. Contohnya naik pesawat itu. Kemudian kita naik bus, itu di toilet kan ada air. Tapi daripada itu tidak mencukupi, dia melakukan tayamum. Pakai tayamum. Boleh. Gitu. Itu ada mazhab yang mengatakan demikian. Tergantung dari keyakinan kita masing-masing. Iya. Tapi kalau saya ditanya manakala airnya terbatas, saya mengambil langsung tayamum.
Oh gitu ya. Ya, 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 daripada nanti tanggung menyulitkan. ya menyulitkan kita tayamum. Oh iya. Ini Ustadz. Ini kan banyak madhab ya. Ya. Kira-kira itu di dalam berwudu itu juga ada bermacam-macam cara dari masing-masing madhab itu. Kira-kira sikap kita bagaimana sebaiknya, Ustaz? Yang pertama, yang jelas kita harus punya guru, Ustaz. Oh, itu yang pokok. Iya, belajar tanpa guru nanti bisa tersesat itu. Ya, itu karena yang pokok itu intinya. Kemudian untuk mazhab-mazhab yang lain, kalau kita sudah yakin guru kita itu, ya sudah mazhab yang lain sudah tidak usah kita pakai. Ya, ikuti gurunya gitu ya. Gurunya sepanjang gurunya itu ya sudah. Yang khawatir itu sekarang baru zaman medsos gitu. Ya, gurunya YouTube, itu yang bahaya. bener. Boleh gurunya YouTube, setelah itu ditabayunkan. Nah, masalahnya gini Ustaz, mencari referensi di YouTube itu lebih mudah dibandingkan dengan guru yang asli. Masalahnya di situ, yaitu tadi harus tabayun betul ya, supaya ilmu yang kita dapat dari sumber manapun itu betul terverifikasi lah istilahnya seperti itu. Jadi istilahnya kan seperti apa yang kita pernah dengar bahwa orang tua kita kan 3 loh, Ustaz. Yang pertama orang tua yang melahirkan, yang kedua adalah orang tua mertua kita, yang ketiga orang tua kita adalah guru kita, yaitu guru ulama termasuk atau orang tua kita atau ya. yang ustadz. Itu dalam bentuk untuk membantu kita kalau ada kesulitan seperti itu. Oh iya, paham sekarang saya itu. Oh iya, silakan ini. Pak. Silakan. Informasi guru kita kan orang tua kita juga. Iya. Ini untuk masih besar itu kalau info dari orang tua itu keramas itu loh Pak. Sepertinya kok kelihatannya wajib karena mandi keramas itu kok kalau mandi wajib itu kok sepertinya diwajibkan. Ini nomor tak kecil jadi pada diusulkan mungkin kan. Mandi wajib harus keramas gitu Ustaz. Oh gitu ya. Gimana Ustaz itu? Baik, untuk keramas itu kan hanya istilah yang dipakai di orang Indonesia. Konteksnya mandi besar itu ya semua harus basah. Semuanya harus basah. Keramas itu kan hanya untuk istilahnya biar tambah bersih, kita menggunakan sampo, pembersih rambut dan sebagainya. Itu bagian dari dalam konteks besarnya mandi besar. Oh gitu. Jadi keramas itu hanya memang dimunculkan di Indonesia. Manakala kita supaya lebih mudah dipahami ya. Ke negara manapun tidak ada istilah keramas. Tapi namanya ya pembersih rambut atau sampo gitu. Iya. Tapi kalau orang tua mengatakan mandi besar harus keramas, ya baik aja. Iya. Itu juga untuk kebersihan. Kalaupun kita tidak punya sampo, yang terpenting rambutnya basah. Basah. Ya. Gitu ya. Intinya membasahi seluruh tubuh, seluruh tubuh gitu ya. Ya. Itu kan ada tata caranya, barangkali untuk ke anak-anak kita perlu share caranya supaya mandi besarnya tidak salah. Termasuk tadi informasi harus pakai sampo atau tidak, boleh pakai sampo atau tidak, harus membasahi apa saja itu kan anak-anak harus tahu itu Ustaz. Nah, selanjutnya setelah wudu ini ilmu apa yang harus kita kuasai yang berkaitan dengan fikih Ustaz? Baik, setelah wudu kita tanamkan ke anak, ya kita masuk ke inti yaitu sholat. Ya, orang Islam atau dari wudu kita sudah, musliman sholat itu ya. Ya, kadang kan kita sekali-sekali lah untuk melihat anak kita wudu. Terkadang orang tua itu, mohon maaf, jarang melihat anak kita wudu seperti apa. Gitu, paling enggak itu kita memberikan ajaran ke anak atau suri tauladan kita berwudu. Coba dilihat ayah wudu seperti apa. Itu bagian untuk memberikan didikan anak yang di awal. Ayahku, ibuku wudunya seperti ini. Berarti paling enggak dia nah, dengan wudu yang baik, dengan khusyuk, dengan tumanina, harapannya sholatnya juga akan seperti ini. Oh iya. Terus kita masuk ke sholat. Sholat yang pertama untuk anak yang perlu kita tanamkan cuma 3 dulu. Yang 3 aja ini jangan sampai ditinggal, kita pokokkan. Kadang anak belum tahu apa itu, yaitu niat. Yang kedua jangan meninggalkan suratul Fatihah. Oh iya. Yang terakhir jangan meninggalkan tasyahud akhir. Ya, itu kita tanamkan anak itu dulu. Karena jadi, itu yang mudah, yang rukun-rukun tidak usah dulu lah. Ya, sholat itu harus niat, harus ada Fatihah, harus ada tahiyat akhir. Itu harus pokok kita tanamkan ke anak. Maka anak harus Fatihahnya harus baik.
Maka ada orang tua anaknya dimasukkan ke TPQ dan sebagainya. Ya, pada saat masuk anak TPQ itu kita bisa pesankan ke Ustadz, Ustadz tolong bacaan Fatihahnya harus bagus. Karena Fatihah itu modal utama sholat kita. Kemudian yaitu niat jelas pasti. Yang terakhir tasawuf awil juga. Itu anak harus latihan at-tahiyatul mubarakatus dan seterusnya sampai fil alamina ini akan wujud, itu betul-betul bacanya tertata. Harus pasti harus tidak harus karena gitu ya? masih anak gitu ya? Jadi paling enggak urutan bahasanya jangan sampai terlompati. Bacanya jangan sampai terlompati dan itu jelas gitu loh. Jelas dalam artian kalau dia mengucapkan hurufnya yang salah kan juga akan mempengaruhi arti. Huruf Arab sedikit salah baca panjang pendeknya saja bisa lain artinya. Kalau tasawuf itu kan cukup, yang penting bacanya tuh didengar jelas itu. At-tahiyatul, kadang yang at-tahiyatal misalnya, itu kan itu perlu kita. Jadi tiga itulah untuk anak-anak kita sementara itu. Dan nanti kalau sudah begitu paham, kita masuk ke rukun-rukun dan seterusnya. Yang penting anak itu tahu. Yang terakhir, yang paling pokok di sholat itu adalah niat. Kadang kita niat tidak disertai dengan ilmu yang pas. Salah satu contohnya, ada orang mengatakan baca usolli, fardol, duhri, arba dan seterusnya itu wajib mengatakan itu wajib dibaca, padahal itu sunnah. Gitu. Ya, yang terpenting adalah niatnya dalam hati. Ya. Itu diletakkan di seperti apa saat kita melakukan takbiratul ihram. Itu takbir sambil menonton niat di hati. Iya, di hati kita tanamkan pada saat kita Allahu Akbar, hati kita menanamkan saya niat untuk sholat zuhur menghadap kiblat 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Itu harus selalu berbarengan. Kadang itu melatih anak seperti itu tidak mudah. Ya, saya sendiri juga begitu. Tidak mudah. Dalam proses sholat juga kadang-kadang masih mikir yang lain. Jemurannya belum diambil atau apanya belum dimasukkan gitu. Yang penting niat sudah ditanamkan, baru nanti. Terkadang cuman ini tidak ada dampaknya jelek. Gimana? Ini contoh, ini di keluarga saya aja. Keluarga saya tanamkan ke anak gitu, yang penting 3. Akhirnya anak menerjemahkan terlalu dangkal, itu harus kita antisipasi. Contoh anak saya, sholat kok cepat sekali tuh mas gitu. Anak saya yang pertama tanya, ya yang penting kan 3. Ya gitu. Jadi dia jawabnya gini, saat sujud saya disuruh baca sub gitu. Nah, itu kan berarti tidak benar, itu harus kita luruskan. Baca misalkan Robbi Firli di antara duduk di antara Robbi gitu aja. Itu dia ini berarti hal yang salah. Maka perlu kita harus edukasi terus. Iya, betul. Supaya jangan menganggap bahwa penting 3 ini jangan. Supaya paling enggak kita harus ada tahapan-tahapan yang harus diketahui siapa. Itu tak sementara gitu. Ilmu itu kan selalu bertumbuh ya bagi anak-anak. Satu lagi Ustadz, ini barangkali pertanyaan bagi orang awam seperti saya ya. Itu ketika ini, kita kan kadang-kadang, mestinya ya sholat itu kan harusnya berjamaah. Ada imam, ada makmum. Ketika imam itu baca Al-Fatihah, makmumnya itu kira-kira mendengarkan saja atau baca apa Ustadz ini? Ini banyak muncul di pertanyaan baik di anak-anak saat pengajian di TPQ maupun di orang tua jamaah majelis taklim, itu banyak ditanyakan hal seperti itu. Pertanyaan sangat bagus bahwa saat imam membaca Fatihah itu kalau saya saat mengaji di ulama itu mengatakan kita mendengarkan, diam. Sambil kita menerjemahkan arti. Diupayakan untuk tahu artinya. Bismillahirrahmanirrahim, kita juga menerjemahkan. Menyebut nama Tuhan atau nama Allah yang Maha Pengasih lagi. Terus kita ikuti. Begitu nanti selesai, kita imamnya selesai Fatihah. Amin. Imam membaca surah, kita baru membaca Fatihah. Gitu. Ketika yang pernah saya dengar saat saya ngaji sama ulama. Masalahnya kan gini, sholat itu harus baca Al-Fatihah masalahnya. Betul. Kalau ketika imam baca Al-Fatihah, kita diam mendengarkan saja, itu kan nanti ketika baca surat kok kita tidak baca Fatihah, itu nanti sholat kita juga menjadi tidak sah. Gitu, ya. Ini alhamdulillah sekali kedatangan Ustadz Purnomo menambah pencerahan bagi saya pribadi, mungkin nanti bagi pemirsa dimanapun berada ini yang melihat podcast ini bisa bertambah ilmunya dan kita tidak membatasi diri untuk
menutup diri kita dari ilmu-ilmu yang lain ya, ilmu dari mana saja asal itu bisa memperkaya kita, itu insya Allah nanti kita bisa terima dan kita akan amalkan di dalam kehidupan kita sehari. Kami mengucapkan terima kasih atas kerawan Ustadz Purnomo di podcast ini. Semoga apa yang kita bincangkan pada hari ini itu bisa bermanfaat untuk paling tidak untuk diri kita Ustaz. Ya, alhamdulillah nanti bisa bermanfaat untuk banyak masyarakat yang melihat podcast ini. Sekali lagi terima kasih. Ya. Mohon maaf bila ada salah dan khilaf kami di dalam bincang-bincang pada siang hari ini. Baik, alhamdulillah ini kita sudah mendekati ending dari podcast kita pada siang hari ini. Semoga harapan kita, semoga apa yang kita bicarakan pada siang hari ini betul-betul bermanfaat untuk kita semua. Ya, kami akhiri. Terima kasih. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.